Setelah sempat ditunda, Finalissima akhirnya bakal digelar pada bulan Maret mendatang. Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan demi memperebutkan trofi dan gengsi sebagai penguasa dua benua. Bagi La Albiceleste, laga ini bukan sekedar pertarungan di atas lapangan, tetapi ajang menuntaskan misi suci mereka. Spanyol terasa seperti kawan lama buat Argentina, mengingat mereka punya koneksi kuat baik secara sejarah maupun budaya. Dahulu, Spanyol menduduki kawasan Argentina, dan kini setelah menjadi juara dunia, Lionel Messi CS hendak menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari negara-negara Eropa. Akankah Argentina berjaya? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas preview duel Finalissima 2026 antara Argentina versus Spanyol. Siapa yang punya peluang terbesar untuk menang? Kenapa pula laga ini terasa bak misi suci buat Argentina? Simak selengkapnya. Tahun 2025 lalu, sudah ada wacana pertemuan antara dua negara terkuat dari Eropa dan Amerika Selatan. Setelah sempat ditunda, bulan Maret ini duel bertajuk Finalissima itu akan dihelat. Pesertanya adalah Spanyol sebagai wakil Eropa melawan Argentina sebagai wakil Amerika Selatan. Keduanya bakal berebut satu trofi demi satu gengsi. Di tahun 2024, banyak sorotan mengarah ke Spanyol. Anak asuh Luis de la Fuente yang diisi banyak darah muda berhasil menaklukkan turnamen paling bergengsi benua biru Piala Eropa 2024. Kesuksesan itu membuat kekuatan Spanyol bangkit lagi setelah sempat terpuruk selama beberapa tahun ke belakang. Dari Amerika Selatan, Argentina semakin menancapkan dominasinya di turnamen regional. Sukses menjuarai Piala Dunia 2022, La Albiceleste mengincar gelar yang tak kalah bergengsinya, Copa America. Setelah berhasil menjuarai edisi 2021, Lionel Messi CS juara untuk ke-16 kalinya di Amerika Serikat, menegaskan bahwa mereka adalah yang terkuat di region CONMEBOL. Spanyol berjaya menaklukkan Eropa, sementara Argentina semakin dominan dengan menancapkan kejayaan mereka di tanah Amerika Latin. Maret ini hanya akan ada satu pemenang yang berhak mempertahankan gengsi sebagai raja dua benua kuat, antara Argentina atau Spanyol. Dari sisi sepak bola, Argentina dan Spanyol tentu menyimpan kekuatannya masing-masing. Keduanya adalah juara terkini di region Eropa serta Amerika Selatan. Namun, di luar konteks sepak bola, Argentina dan Spanyol ternyata punya hubungan erat. Bahkan bisa dibilang Argentina menyimpan dendam lama terhadap negeri Matador. Sekitar abad ke-16, Spanyol yang kala itu termasuk salah satu bangsa penjelajah menjejakkan kakinya di Argentina. Di era itulah masa kolonialisme negeri Matador bermula. Selama ratusan tahun, Spanyol menanamkan kebudayaan mereka di tanah Argentina hingga akhirnya negeri beribu kota Buenos Aires itu merdeka pada 9 Juli 1816. Masa kolonialisme Spanyol meninggalkan sejumlah akar kebudayaan di Argentina. Bahkan dalam hal garis keturunan, masyarakat Argentina kebanyakan memiliki darah Spanyol. Sudah bukan hal aneh lagi, mengapa saat ini masyarakat Argentina menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-harinya. Dalam hal sepak bola, pengaruh Spanyol terhadap Argentina juga mengakar kuat. Spanyol sebagai negara yang berada di kiblatnya sepak bola, yaitu Eropa, kerap mencomot talenta-talenta hebat negeri Tenggo. Sebut saja Juan Antonio Pizzi, hingga yang paling terkenal, legenda Real Madrid Alfredo Di Stefano. Sejarah kolonialisme yang membuat Argentina banyak kehilangan pemain hebat akibat dicomot oleh Spanyol, secara tidak langsung membawa dendam dalam diri La Albiceleste. Bagi mereka, laga Finalissima nanti bukan sekedar piala. Ia adalah laga pembuktian harga diri, bahwa Argentina juga bisa menjelma jadi kekuatan yang lebih hebat daripada La Roja. Bicara soal Argentina dan Spanyol, tak lengkap rasanya apabila tak membahas figur penting kedua negara. Dari kubu sang juara dunia, Argentina, ada sosok legenda bernama Lionel Messi.
Yang menarik, dari kubu La Roja, ada pula satu nama yang tengah mekar dan diprediksi bakal meneruskan titah Messi, yaitu Lamine Yamal. Sejak kemunculannya, Yamal sering disebut-sebut the next Messi. Apalagi, kini pemain yang baru berusia 18 tahun itu juga mengenakan nomor yang sama dengan nomor La Pulga di Barca. Yamal sendiri tak mau disebut-sebut the next Messi. Berkaca dari sana, finalisima praktis bakal jadi momen penting pembuktian sang bintang muda. Yamal sendiri belum pernah bertemu Messi dalam beberapa tahun terakhir. Namun sebuah foto yang sempat viral memperlihatkan bahwa ia dan bintang Barcelona itu sebenarnya sudah pernah berada dalam satu tempat. Dalam foto itu, Messi memandikan seorang bayi yang kelak akan mengguncang dunia bernama Lamine Yamal. Dunia memang kadang terasa sempit. Seperti halnya dalam kasus Messi dan Yamal. Siapa sangka sosok pemuda berambut panjang yang introvert dalam gambar kini menjadi pemain terbaik di dunia. Siapa pula yang menyangka kalau bayi yang dimandikan pemuda itu 18 tahun lalu kini bakal coba melengsarkannya dari tahta sebagai GOAT. Dari dalam lapangan, tepatnya dari sisi otak permainan, tentu menarik akan seperti apa strategi yang dijalankan masing-masing pelatih. Lionel Scaloni dan Luis de la Fuente bisa dikatakan duel finalisima ini adalah duel dua kutub yang berbeda. Antara pelatih yang suka posisional melawan pelatih yang lebih direct. Lamine Yamal sebagai bintang utama Spanyol tentu saja bakal jadi senjata mematikan La Roja. Lionel Scaloni pun tahu akan hal itu. Maka dari itu, menurut Double Amaria, Scaloni dikabarkan telah mempersiapkan strategi khusus. Scaloni akan meminta Yamal dikawal ketat dan diisolasi sendirian di kiri supaya tak banyak mendapatkan ruang. Yamal memang bintang Spanyol, tapi satu hal yang perlu dicatat adalah timnas Spanyol bukanlah Yamal seorang. Di Euro 2024 lalu, Luis de la Fuente punya banyak amunisi yang bisa menggedor pertahanan lawan. Sebut saja Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Fermin Lopez, Martin Zubimendi, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, Argentina juga tak pernah kehabisan talenta. Sejumlah pemain dalam skuad La Albiceleste memang sudah tak lagi muda. Kendati demikian, sejumlah pemain muda siap naik sebagai bintang regenerasi. Antara lain Joaquin Panicelli, Valentin Barco, Thiago Almada, Maxime Perrone, hingga Nico Paz. Walau menghentikan Yamal seorang tidak lantas memberi jaminan Argentina bakal menang. Paling tidak, Scaloni akan coba melimitasi permainan La Roja. Itu adalah senjata yang bakal ia pakai untuk menghadapi sang juara Piala Eropa 2024. Luis de la Fuente pun dipaksa putar otak untuk meladeni permainan lawannya. Tidak pernah ada yang pasti dalam sepak bola, apalagi dalam duel sekitar finalisima yang mempertemukan dua raksasa kuat, Argentina dan Spanyol. Argentina datang dengan status juara dunia. Namun, rasa bangga Spanyol telah menaklukkan kompetisi Piala Eropa juga bisa menjadi faktor penentu kemenangan mereka. Menariknya, kedua tim sendiri tak pernah bertemu lagi sejak tahun 2018. Mengutip data dari Transfer Market, Argentina dan Spanyol sendiri tak pernah bertemu di turnamen resmi, kecuali di Piala Dunia 1966. Itu pun di babak grup. Statistik ini artinya pertemuan kedua kesebelasan ini bakal jadi pertemuan pertama Argentina dan Spanyol berebut satu piala. Yang lebih menarik, mengacu ranking FIFA terbaru, Argentina dan Spanyol sendiri berada di posisi yang berdekatan. Lebih tepatnya, Spanyol ada di posisi puncak, sedangkan Argentina tepat di bawahnya. Ini berarti finalisima bukan cuma perebutan gengsi penguasa dua benua, melainkan pembuktian siapa negara terbaik di dunia sebelum Piala Dunia. Menentukan pemenang laga finalisima ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Argentina punya gaya main yang lebih sabar, tidak terburu-buru untuk mendobrak lawan. Namun mereka harus sangat waspada terhadap Spanyol. Pasalnya, tim Matador punya kemampuan membuat lawan kocar-kacir hanya dalam satu serangan cepat. Dua nama besar bertarung dalam satu arena di Qatar pada 28 Maret 2026 mendatang. Karena keduanya sama-sama negara kuat, maka ada potensi duel satu ini bakal berlangsung begitu sengit. Tidak menutup kemungkinan laga akan berjalan sampai drama adu penalti. Siapapun pemenangnya, yang jelas ia adalah tim yang bisa memanfaatkan detail-detail kecil.
Sekitar 1 bulan lagi, Finalissima bakal digelar sebagai ajang pemanasan Argentina dan Spanyol jelang Piala Dunia. Lalu menurut kalian, siapa yang bakal menang? Sang juara bertahan Argentina atau justru Spanyol? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar ya, Football Lovers. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update, serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.